Ada yang mesti kita perhatiin sebelum kita sedekah sama anak yatim. Teman-teman pasti sering lihat sekolah kalau misalnya mau ujian gitu, mereka datang ke panti asuhan, ngasih makanan, hadiah, pakaian, atau enggak misalnya mereka undang anak yatim ke sekolah mereka, dikasih hadiah, disantun, lalu doa bersama. Nyantun anak yatim itu pahalanya gede banget. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya itu dan agak merenggangkan sedikit. Kayak gini kedudukannya di surga. Tapi masalahnya, banyak kita yang masih suka salah target anak yatim. Banyak dari kita yang belum paham siapa sih yang disebut anak yatim dalam Islam. Kalau misal kalian bilang, alah ribet lu bang, ngapain sih pilah-pilah segala, sedekah aja ribet. Udah sedekah aja, gak usah pilih-pilih. Dengerin dulu, sedekah mah ke siapa aja baik. Tapi bayangin teman-teman, nyantunin anak yatim bertahun-tahun berharap dapat level tadi di surga yang dekat Nabi SAW. Tahu-taunya, menurut syariat, target yatim kalian itu nggak dihitung sebagai yatim. Iya, pahala sedekah dapat dan emang banyak banget pahala sedekah. Tapi kan bagi mereka yang nyantun anak yatim, itu dapat ganjaran spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yatim itu yang banyak dipahamin kita orang Indo itu anak yang udah ditinggal bapaknya. Kalau misalnya piatu, anak yang dari tinggal ibunya. Padahal yang dihitung yatim dalam syariat Islam, sebagaimana yang didefinisikan para ulama, al-yatimu bi'annahu man mata abuhu wa huwa dunul bulugh. Anak yatim adalah mereka yang ditinggal wafat ayahnya ketika mereka belum baligh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yutma ba'da ihtilam, yang artinya tidak ada status yatim setelah mimpi basah atau setelah akhil baligh. Mereka yang ditinggal ibunya saja sebelum baligh gak termasuk yatim. Mereka yang ditinggal dua-duanya orang tua sebelum baligh termasuk yatim. Dan mereka yang dulu sebelum baligh ditinggal ayahnya, terus mereka udah baligh, status yatimnya udah nggak ada lagi. Gue sering lihat sekolah-sekolah adain acara bareng anak yatim, tapi kok anak yatimnya udah gede-gede, kumisan semua. Kalau emang yang diundang sepanti asuhan gitu, jadi ada yang anak kecil, ada yang udah balik, itu nggak apa-apa karena masih ada anak yatim benerannya. Tapi kalau misalnya tahu-taunya semuanya itu nggak termasuk anak yatim, jadinya kan nggak terwujud target kita menyantun anak yatim. Teman-teman, nyantun anak yatim tuh pahalanya gede-gede banget, ngasih makan mereka, nyenengin mereka, beliin pakaian. Apalagi sekarang kita di awal bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk bulan haram, yang mana semua amal baik kita di bulan ini dilipat gandakan, amal buruk juga dilipat gandakan ganjarannya. Jadi teman-teman, insya Allah di tanggal 19 sampai 20 Agustus ini bakal ada acara Semarak Yatim Bahagia dari YouCare. Insya Allah bakal ada 100 anak-anak yatim di Bekasi yang bakal dapetin paket-paket kebahagiaan di masa pandemi kayak gini. Dan acaranya insya Allah menerapkan protokol kesehatan juga. Yuk kita panen bareng-bareng pahala santun anak yatim yang bakal dilipat gandain di bulan haram ini. Buka di browser www.donasi.youcareindonesia.org, lalu klik pilihan Semarak Yatim Bahagia. Semoga apa yang kita beri buat mereka jadi pemberat amal kita di hari kiamat serta penghapus dosa bagi dosa kita yang lampau.